Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 330, Kehabisan Teman, High Plus P. Lu Qianqian membuka kotak itu. Di dalam kotak itu terdapat sebuah kalung dengan liontin lumba-lumba. Kau benar-benar teman yang baik. Lu Qianqian meninju dada Lin Muan dengan pelan. Mu Qiki menatap mereka dari bawah panggung. Cinta terpancar di udara. Tetapi mereka berdua masih berpura-pura hanya berteman baik. Tak lama kemudian, mobil Seng Xiao berhenti di depan hotel. Namun, saat melihat dekorasi dan kostum, dia menyeret Mu Qiki keluar dari aula. Kekanak-kanakan. Menurutku juga begitu. Lagi pula, ini sudah dipersiapkan oleh Lin Muan. Dia sudah cukup tulus. Seng Xiao enggan memasuki aula kekanak-kanakan dan duduk di sofa yang dilapisi rendah. Mu Qiki menghiburnya dengan memegang tangannya dengan lembut. Sebenarnya, Seng Xiao tahu bahwa Lin Muan menyiapkan semua ini untuk Lu Qianqian karena dia menyukainya. Jika tidak, mengapa dia melakukan begitu banyak hal untuknya? Apakah si idiot itu salah paham tentang bagaimana rasanya menjadi seorang berusia 20 tahun? Apakah kamu yakin dia tidak merayakan hari anak? Mu Qiki tidak tahan dengan komentar Xiao Xiao dan tertawa terbahak-bahak. Tapi, apakah itu penting? Tidak apa-apa asalkan Qianqian bahagia. Tak lama kemudian, foto-foto Lu Qianqian saat berusia sekitar 5 atau 6 tahun benar-benar diproyeksikan ke layar di aula. Gadis dalam foto itu mengikat rambutnya dengan gaya ekor kuda. Dia tampak sangat imut. Lu Qianqian tertegun dan meninju Lin Muan. Di mana kamu mendapatkan ini? Aku sendiri belum pernah melihat foto-foto ini. Aku mendapatkannya dari guru-gurumu, kata Lin Muan, bukankah kau mulai menyukai sampah itu sejak saat itu? Jadi, kau harus mengingat kembali hari ulang tahunmu sejak saat itu dan lebih berhati-hati mulai sekarang. Lu Qianqian menatap foto-fotonya dan teringat pada kehidupan konyolnya saat itu. Terima kasih atas pengingatmu. Aku benar-benar bodoh. Tidak apa-apa. Meskipun otakmu agak lembek dan matamu agak buta, kamu masih bisa diselamatkan. Aku akan mencoba. Lu Qianqian meninjunya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku memujimu? Lain kali, saat kamu ingin mendekati seorang pria, pastikan dia akan bersikap baik padamu. Jangan mengorbankan dirimu lagi. Pria itu murahan. Lu Qianqian mendengarkan dalam diam. Dia tidak menjawab. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pikirannya penuh dengan adegan ketika Lin Muan membantunya menyeka keringatnya. Karena sifat kemanusiaanmu yang langka, aku tidak akan memukulmu lagi. Baru sekarang kau sadar kalau aku bersikap baik padamu. Lin Muan menyeringai. Mu Qiki tiba-tiba merasa bahwa dia tidak boleh tinggal di sini lagi bersama Seng Xiao. Xiao Xiao, mengapa kita tidak pulang saja? Sekarang kamu sadar bahwa kamu adalah orang ketiga. Seng Xiao menatap Mu Qiki dengan bangga. Kemudian, mereka pergi dengan tenang. Mereka berdua sama sekali tidak butuh penonton. Mereka bisa bersenang-senang sepanjang malam. Tentu saja, tak seorang pun menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikan mereka dari jauh. Melihat Lin Muan begitu dekat dengan Lu Qianqian, wanita itu terkejut. Dia segera pulang dan menceritakan hal itu kepada orang tuanya. Coba kita pikirkan. Bagi orang-orang itu, Lu Qianqian hanyalah wanita yang tidak punya tujuan. Namun, Lin Muan lebih memilih bersamanya daripada dengan wanita-wanita murni lainnya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Orang tuanya segera menelepon kakek Lin. Wajah kakek Lin menjadi gelap ketika mendengar berita itu. Dia memanggil asistennya. Cari tahu di mana tuan muda sekarang. Lin Muan dan Lu Qianqian sama sekali tidak menyadari bahwa Mu Qiki dan Seng Xiao telah pergi. Begitulah mereka bergaul. Mereka mengobrol dan minum bersama dengan gembira atas nama teman baik. Mereka mulai mabuk. Ketika Lu Qianqian tidak bisa duduk tegak lagi, dia menyadari bahwa Mu Qiki dan Seng Xiao sudah tidak ada di sana. Di mana Qiki? Lin Muan memeluknya. Dia tertawa. Mereka sudah lama pergi. Aku sudah bilang kau buta, tapi kau tidak percaya padaku. Aku sangat bahagia malam ini, Lin Muan. Keduanya mabuk di aula, tidak tahu bahwa kakek Lin telah datang ke hotel. Ia memerintahkan seorang pria untuk menyiramkan air dingin ke tubuh mereka agar mereka sadar. Lin Muan membuka matanya. Ia ingin memarahi lelaki itu tetapi segera ia mengetahui bahwa itu adalah kakeknya. Sedangkan Lu Qianqian, ia sudah sadar. Aku penasaran kemana saja kau akhir-akhir ini. Kupikir kau pergi keluar untuk bermain-main. Ternyata itu benar. Kakek, jangan bicara padaku sekarang. Nona Lu, bolehkah aku bicara sebentar? Kakek Lin menatap tajam ke arah Lu Qianqian. Lu Qianqian menyeka air dingin dari wajahnya dan mengangguk. Namun, Lin Muan berdiri di depan Lu Qianqian dan berkata, kakek, akulah yang membawanya ke sini. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan ganggu dia. Saya hanya ingin berbicara sebentar dengannya. Mengapa Anda begitu khawatir tentang hal itu? Tentu saja dia harus melakukannya. Karena dia tahu betapa jahatnya kakeknya. Jika Lu Qianqian mendengarkan kata-katanya, dia tidak akan pernah melihatnya lagi.
Kakek, hari ini adalah hari ulang tahun Qian. Aku hanya mengadakan pesta ulang tahun untuknya bersama teman-temanku. Itu saja. Kehabisan teman. Kakek Lin mendengus. Aku selalu berpikir bahwa kamu adalah anak yang baik, dan kamu tidak akan membuat orang lain khawatir tentangmu. Namun, melihatmu malam ini, aku menyadari bahwa kamu tidak seperti yang kamu gambarkan di hadapanku. Itu hanya ilusi. Jika Anda tidak mengizinkan saya berbicara dengan Nona Lu secara pribadi, baiklah, saya akan mengatakannya di sini. Tidak. Lin Muan berjuang keras untuk melindungi martabat Lu Qian. Kakek Lin mendengus dan membawa Lu Qian ke aula lain. Lin Muan duduk di lantai. Ia merasa bersalah. Karena Lu Qian baru mau membuka hatinya kepadanya setelah dia bekerja keras. Dia bisa menjalani hidup baru setelah begitu banyak kesulitan. Jika kakek Lin ikut campur di antara mereka, dia mungkin akan kembali ke dirinya yang dulu pesimis. Karena Lin Muan tidak ada, Lu Qian berdiri di hadapan kakek Lin sambil menundukkan kepalanya. Kakek Lin menatapnya dan bertanya, Muan berkata kepadaku bahwa aku tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Dan aku tidak boleh menilai seseorang hanya berdasarkan satu kesalahan yang telah dilakukannya. Kalau begitu, Nona Lu, bisakah kau katakan padaku, keluarga macam apa yang akan membiarkanmu, seorang gadis, mabuk-mabukan dengan seorang pria di hotel? Lu Qian hampir menangis. Dia tidak menjawab. Kau harus tahu identitasmu dan Muan. Setiap tindakanmu diawasi oleh orang lain. Tidakkah kau tahu mengapa kalian tidak bisa berteman secara terbuka? Aku tidak peduli apakah kamu menyukai Muan atau tidak. Tapi, percayalah padaku, aku tidak akan menerima seseorang yang tidak suci sebagai menantuku. Mendengar hal itu dari luar pintu, Lin Muan tidak dapat menahannya lagi. Dia mendorong pintu hingga terbuka, mengabaikan kakeknya yang marah, dia berkata, kamu duluan.